Blibli in-store. Innovation to bring the convenience of online shopping to offline store. Click and collect. Innovation to bring seamless shopping experience. To fulfill customers' needs efficiently, Blibli Integrated Warehouse Service is supported with a wide distribution network and equipped with technology-driven inventory management. A secure shelving and storage to keep products in shape and stay fresh. And to protect goods from costly error, Blibli puts forward a standard quality checking and offers various packaging solutions. At Blibli, delivering happiness on time, even to the last mile, is always possible. By using Blibli Express Service or the trusted logistic partners across Indonesia. All these complete solutions have led Blibli to gain customers' trust and extraordinary growth. Having built happy shopping experience with partners, Blibli keeps being acknowledged. Since its establishment in 2011, we have brought prestigious awards. But not stopping there. We want to make sure every partner get the convenience of selling as much as our customers when shopping with Blibli. Let's power your business and deliver more happiness. Let's grow together. Yes, itu dia tadi video bisnis overview company kita, yaitu Blibli yang super duper keren banget ya teman-teman semua. Oke deh, lanjut. Selanjutnya aku akan membacakan secara singkat nih tentang event guidelines kita. Nah, poin yang pertama ini terkait dengan sesi Q&A kita nantinya, di mana sesi Q&A kita ini akan menggunakan platform Slido ya teman-teman. Nah, untuk caranya seperti apa, nanti akan aku jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya ya. Oke, terus juga untuk yang kedua, teman-teman semua dimohon untuk mematikan atau turn off mikrofonnya dulu ya, untuk menjaga agar acara ini berlangsung dengan tetap kondusif. Nah, dan juga teman-teman boleh banget nih untuk on cam, mempertampilkan wajahnya pastinya dengan best formal outfit kalian semuanya. Nah, mungkin yang terakhir nih teman-teman, karena nanti setelah sesi pemaparan, seperti yang aku sampaikan nanti akan ada sesi Q&A, teman-teman boleh banget nyampaikan pertanyaannya sebanyak-banyaknya ke 4 speakers kita, dan pastinya pertanyaan-pertanyaan itu nggak boleh pertanyaan yang berbahaya, personal attack, ataupun mengandung sara ya teman-teman. Jadi pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi yang akan disampaikan nanti. Begitu. Oke, boleh ke next slide. Nah, ini dia tadinya aku sampaikan bahwa kita akan menggunakan platform namanya Slido untuk sesi Q&A. Nah, teman-teman semua, caranya gimana sih? Boleh banget langsung jump into browser kalian dan klik atau ketik www.slido.com. Terus nanti teman-teman bisa langsung masukin kodenya, tertampang di layar, itu ada kodenya 269521, atau dua cara lainnya, teman-teman bisa langsung masukin bit.ly/slidoblitalk. Jangan lupa Slido Blitalk-nya harus caps lock semua ya teman-teman. Atau satu lagi caranya yang paling gampang, teman-teman bisa langsung ambil smartphone kalian dan langsung scan aja QR code berikut untuk masuk ke Slido platform kita. Oke deh teman-teman, mungkin penjelasan dari aku cukup. We decided to go. Mohon maaf, mungkin boleh di off-kan mikrofonnya ya. Oke teman-teman, nah mungkin selanjutnya aku akan menyerahkan nih ke moderator keren kita pada hari ini, yaitu Mas Rolando Irawan. Kita sapa dulu ya Mas Rolando. Halo Mas. Halo Danisha. Halo Mas Rolando, gimana nih kabarnya pada hari ini? Udah semangat dan pasti nggak sabar banget ya untuk mandu webinar Blitalk pada malam hari ini.
Oh ya jelas, ini Beli Talk kedua ya, kedua kali berturut-turut jadi moderator. Kalau ngikutin kan seri sebelumnya udah jadi moderator juga tuh yang di akhir tahun gitu. Kali ini dipercaya lagi untuk jadi moderator di sesi Beli Talk hari ini. Oke, berarti Mas Rolando nih kayak udah langganan gitu ya, jadi moderatornya Bitalk ya, berarti udah experience banget nih ya, udah berpengalaman banget ya. Oke deh Mas Rolando, kalau kayak gitu good luck for the station. Aku langsung saja serahkan kepada Mas Rolando dan juga speaker-speaker kita. Oke, thank you Lanisha. Halo, selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya, Rolando Irawan, di acara Beli Talk pertama di tahun 2022. Kalau yang kemarin-kemarin mungkin speaker di Beli Talk kita 2-3 orang gitu kan ya, most gitu. Kali ini kita kedatangan 4 speaker gitu. Yang pertama ada Andi Rustandi Junaidi, ini sebagai Vice President dari R&D. Mas Andi, say hi dulu Mas Andi. Halo. Mas Andi. Oke, malu-malu kali ya. Oke. Nama saya Andi, saya udah join Blibli dari 2014 ya. Sebelumnya udah kerja di tempat lain juga, kayak 7 tahunan gitu. Saya join di Blibli sebagai individual contributor awalnya, terus sekitar tahun 2017 atau 2018 ya. Diminta untuk jadi manajer dari salah satu tim, terus dari 2019 akhirnya ngelit beberapa tim makin banyak lagi. Dan akhirnya sekarang ngelit beberapa tim yang terkait dengan customer facing di Blibli ya. Dan juga masih lead di R&D-nya juga. Terima kasih. Oke, thank you Mas Andi buat introduction-nya. Kemudian kita ada speaker selanjutnya. Ada Audi Asmarandana sebagai Principal Software Development Engineer. Audi. Halo. Oh ya, kenalin saya Audi. Jadi saya ini yang handle di tim engagement. Tim engagement ini yang kebetulan megang bagian homepage sama halaman promosinya Blibli gitu. Oke, thank you Audi. Kemudian speaker selanjutnya ada Ardi Arif, Senior Engineering Manager. Halo Ardi. Halo Ando. Mungkin kenalan dikit, nama saya Ardi. Saya juga bareng-bareng Audi dan Monik dan Mas Andi di tim Customer Experience. Kalau saya khususnya di halaman produk detail ya, kita maintain dan support halaman produk detailnya. Oke, thank you Ardi. Kemudian speaker selanjutnya kita ada Monica Ferawati Sitorus sebagai Senior Engineering Manager. Halo Monik. Ya, halo. Salam kenal. Ya, nama saya Monica. Saya di bagian lead di bagian untuk handle checkout dan promotion engine di blibli.com. Saya udah join di Blibli sejak 2013. Oke, thank you Monik. Ini salah satu karyawan lama dari blibli.com ya, Monik juga bareng dengan Mas Andi. Oke, kemudian next slide. Ya, udah habis ya. Oke. Oke, jadi ya, jadi itu perkenalan dari speaker-speaker kita di hari ini ada 4, ada Mas Andi, Audi, Ardi, dan Monica. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini gitu, what happened behind the scene gitu di Histeria 12.12. Mungkin teman-teman penasaran gitu kan, gimana sih cara kita blibli.com menghandle event sale yang bisa dibilang terbesar ya di Indonesia. Itu tanggal 12.12 gitu, kayak kita tuh ngapain aja sih gitu untuk membuat dan memastikan selama periode promo tersebut, selama periode sale tersebut sistem kita bisa up and running dan memberikan customer experience yang baik untuk para pelanggan setia dari blibli.com gitu. Mungkin kita langsung mulai aja ya untuk coba kita kulik-kulik dari 4 speaker kita ini. Jadi kayak pertama nih gitu kan, kalau kita mau masuk masa promo gitu, pasti kan nggak mungkin nih kita langsung tiba-tiba promo ya gitu, tiba-tiba langsung yaudah bikin aja promo, kita ngelakuin sesuatu itu nggak mungkin ya, itu nggak mungkin banget. Pasti kita ada beberapa persiapan tersendiri. Nah, ini boleh diceritain nggak sih dari teman-teman, mungkin boleh ada yang cerita, kira-kira biasanya berapa lama sih waktu yang dibutuhkan dari tim tech
Blibli gitu untuk menyiapkan suatu promo gitu, terutama untuk ini kita ngomong di 12-12. Berapa lama sih waktu yang kita perlukan? Oke. Jadi sebenarnya kalau kita promo gitu ya, promo 12-12 terutama, biasanya tuh kita udah prepare dari sekitar sebulan, 2 bulan sebelumnya gitu. Bahkan bisa juga kita kadang prepare dari sebelum 10-10 mulai gitu. Jadi udah ada prepare dari promonya, kita mau bikin promo kayak apa, dan prepare dari segi sistemnya juga gitu. Dan biasanya dari perjalanan itu juga pas 10-10, pas 11-11 gitu ada hal-hal yang kita pelajari gitu, dan itu dijadiin persiapan juga gitu buat 12-12. Oke, jadi persiapannya cukup panjang ya Audi ya, nggak cuma kayak hamin seminggu, hamin 1 gitu, sampai bulanan gitu. Berarti kan kalau bisa dibilang juga nih, persiapan yang kita lakukan itu lumayan banyak ya. Maksudnya ada beberapa hal gitu yang harus kita lakukan gitu. Mungkin dari Monik bisa bantu menjelaskan juga Mon gitu. Kira-kira apa aja sih hal-hal apa yang biasa kita lakukan nih untuk mempersiapkan Big Promo Day? Oke. Nah, biasanya kan kita sebelum memulai event 12-12 atau 11-11 gitu, kita biasanya ada minta request dari business user kan. Kira-kira targetnya trafficnya kita sampai berapa kali sih dari event sebelumnya gitu. Kira-kira order per minute-nya berapa gitu. Nah, based on data yang kita dapatkan dari business user itu, kita akan melakukan sebuah yang namanya kayak load test gitulah. Load test itu yang dimana kayak kita mulai melakukan simulasi beberapa user di Blibli, mengunjungi Blibli, kayak melakukan login, melakukan view produk detailnya, search, dan begitu sih dalam certain kriteria based on dari business user. Nah, di situ juga kita ada melakukan yang namanya pre-scale. Pre-scale yang dimaksud di sini based on target yang kita melakukan podcast tadi, kira-kira kita harus berapa server sih yang kita lakukan, yang kita perlu sediakan sebelum event itu terjadi. Misalnya nih kayak kita melakukan check out gitu, ternyata sistem card engine-nya kita butuh berapa sih server yang perlu kita sediain gitu, supaya nanti pas misalnya nih traffic-nya tiba-tiba tinggi gitu, nah kita udah siap gitu loh dengan hal kayak gitu. Terus kita juga ada kayak mendisable beberapa scheduler yang lumayan berat gitu. Contohnya sih di tim saya kayak kita ada scheduler yang kayak misalnya nih archive order gitu, atau archive sesuatu data yang gede gitu. Nah itu kan kita nggak perlu kita lakukan hari itu juga gitu. Dan itu kita bisa delay. Nah itu. Terus kita juga biasanya sebelum 12-12 kita udah ada event kayak 11-11. Nah, di 11-11 itu biasanya kita udah ada note nih, kira-kira kejadian di 11-11 itu ada apa nih yang terjadi isu. Nah, based on isu yang itu nanti kita akan fix sebelum menjelang 12-12 gitu. Oke, jadi ada banyak ya tahapan yang Mon. Jadi kayak kita confirm dulu nih requirement dari tim bisnisnya, kira-kira promonya seperti apa gitu kan ya, targetnya kira-kira seperti apa. Terus kita juga ada ngelakuin apa tadi, performance test juga ya, kita ada itu, terus ada pre-scale pods, ada sama mendisable beberapa kayak apa, job gitu kan ya. Nah, ini mungkin dari Audi sendiri gitu, sebagai owner dari halaman homepage-nya Blibli dan halaman promosi gitu ya, pasti kan traffic-nya luar biasa kan kalau lagi promo nih. Nah, itu gimana tuh Audi biasanya untuk dari tim engagement sendiri untuk menghadapi promo ini? Oke, kalau dari engagement sendiri sebenarnya mirip kayak yang tadi diceritain Kak Monik. Jadi kita juga sama gitu, biasanya bareng sama tim performance buat lakuin testing gitu ya. Nah, nanti juga kelihatan dari situ ada kira-kira sebenarnya ada bottleneck di sistem mana sih gitu kan. Sebenarnya kan karena kita sistem yang di depan nih. Jadi kita udah tahu gitu, bisa prepare gitu kira-kira perlu scaling seberapa kayak yang tadi diceritain kamu gitu sih. Jadi most likely di engagement mirip. Oke, terus kalau di engagement ada kayak disable job juga gitu kan sih? Kalau job sendiri kebetulan kita nggak pakai. Jadi karena kita rata-rata konten-konten yang bakal di-serve buat ke customer gitu ya, teman kan. Kalau tadi yang dicontohin Kak Monik itu
bentuknya kayak buat archiving, buat data-data yang lama gitu ya. Data-data yang bentuknya batch job gede gitu ya. Nah, kebetulan kalau di kami karena untuk homepage, untuk halaman promosi gitu yang sifatnya konten, kita nggak punya yang untuk disable gitu, scheduler atau job-job yang gede. Oke, jadi yang dimatiin itu bukan job-job krusial untuk menunjang experience belanja ya, berarti ya bisa dikonfirmasi kayak gitu. Jadi kayak job-job yang dimatiin itu job-job yang kira-kira kalau kita tunda dulu itu nggak masalah ya buat customer journey selama acara event tersebut. Iya, betul. Oke. Terus tadi kan kita udah dibilang juga nih, tadi sama Audi ada dijawab. Jadi biasanya kita preparasi tuh dari sekitar 1 sampai 2 bulan sebelumnya gitu. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus atau checklist lah yang biasa kita lakukan. Tadi sempat di-mention juga kayak kita juga belajar dari event promo sebelumnya di tahun itu kan, misalkan ada 10-10, terus ada 11-11. Nah, itu bisa diceritain juga nggak sih itu apa yang kita pelajari gitu dari previous major event gitu. Let's say 11-11 gitu atau 10-10 ya. Mungkin dari Monik kali ya. Oke. Kalau dari saya biasanya itu kemarin kita mengalami pas 11-11 sih. Jadi sebenarnya pas 10-10 gitu promotion engine-nya kita di produk detail, terus di cart atau checkout itu masih aman-aman aja nih pas 10-10. Ternyata waktu ketika event 11-11 itu ada problem. Yang dimana kayak jam-jam tertentu gitu, kayak itu kan biasanya kayak jam-jam tertentu biasanya kita ada refill kuota atau promonya lagi diisinya pas jam tertentu aja, itu biasanya buat promotion engine-nya kita itu agak lambat gitu lah ya. Atau bahkan kayak beberapa menit itu customer kita nggak bisa kasih rekomendasi promo. Nah, kita lihat pas itu ternyata ada fitur yang kita develop after 10-10 ternyata menyebabkan hal itu gitu sih. Nah, solusinya kan kita nggak bisa langsung deploy tuh fix code-nya. Nah, kita harus nunggu after event 11-11 ini kelar dulu baru deh kita fix code-nya gitu sih. Terus apa sih yang kita lakukan pas day to day-nya waktu kita mengalami problem nih terkait promo recommendation. Nah, yang kita lakukan itu adalah mematikan beberapa fitur di jam tertentu. Kayak rekomendasinya nggak kita munculin cuma beberapa menit doang, contohnya gitu. Terus kita di produk detail, contohnya kita kayak naikin case di CDN-nya kita selama kayak sekitar 6 jam gitu sih. Jadi kalau kita lihat kunjungi produk detailnya, ternyata sebenarnya vouchernya udah OS nih, ternyata masih muncul gitu sih. Jadi kita akalinnya begitu sih pas hari itu. Oke, jadi itu buat ngurangin call to backend ya, Mon ya. Berarti kita extend case-nya. Oke, jadi benar. Oke, jadi yang biasanya mungkin kita tampilin kode promo yang masih available, cuman karena ini high traffic atau mungkin something yang di luar ekspektasi gitu ya trafficnya, terus jadi kita buat ngakal ini mungkin kita jadi tampilinnya bukan cuma promo yang available, tapi semua promo yang kita punya gitu ya. Oke, terus itu kan kita ngomongin dari sisi checkout ya, dari checkout, cart, dan promotion gitu. Kalau dari Ardi sendiri nih, dari tim PDP, ada nggak sih sesuatu yang dilakukan juga gitu untuk pembelajaran apa sih yang dilakukan gitu? Soalnya kan ini PDP juga pasti trafficnya tinggi kan. Orang mau belanja itu pasti nggak mungkin nggak masuk ke PDP. Pasti dia masuk entah dari search atau dari kategori ya, atau dari halaman promo. Tapi terus klik lanjut, klik produk tersebut kan. Itu gimana tuh, Bi? Ya benar nih. Waktu 11-11 itu kita dapat pembelajaran juga ya. Jadi waktu 11-11 trafficnya lumayan tinggi nih. Dan kita waktu itu dapat problem. Jadi halaman PDP itu kan ada banyak service yang kita panggil gitu di belakang. Nah, salah satu waktu itu yang problem itu adalah inventory. Nah, jadi kejadiannya waktu 11-11 itu inventory-nya nggak bisa serve traffic yang banyak. Jadinya halaman PDP itu semua produknya jadi OOS nih. Jadi nggak ada customer yang bisa beli produknya dalam beberapa waktu gitu.
Nah, dari itu kita ngelakuin beberapa improvement sih, ada 2 waktu itu. Yang pertama tuh sama juga kayak tim checkout, kita juga terapin catch di CDN kita supaya traffic yang masuk ke PDP itu nggak langsung ngehit ke service belakang yang lebih kritikal gitu kan. Nah, yang kedua itu kita juga bikin semacam trade-off nih. Nah, sebenarnya kan inventory itu penting banget ya buat transaksi gitu. Tapi sementara di PDP walaupun juga penting, tapi nggak sekritikal di halaman lain kayak misalkan di checkout. Nah, jadi waktu itu kita bikin feature switch yang bisa kalau diaktifin si PDP-nya itu nggak manggil ke inventory. Nah, dengan harapan nanti kalau misalkan inventory-nya dibombardir dengan traffic yang banyak, ya kita punya safety net gitu biar nggak down gitu service-service yang di belakangnya. Ya, tadi mungkin itu sih beberapa pembelajaran di 11 yang kita dapat. Oke, ini interesting sih Ardi. Tadi kan bilang sempat matiin switch ya. Itu kan kita di production gitu, di 12 gitu. Terus kayak pembelajarannya bisa matiin switch itu bisa diceritain gitu, matiin switch-nya gimana? Takutnya kan teman-teman berpikiran kan, matiin switch ntar jadi experience-nya gimana nih? Kayak misalkan gimana fitur atau gimana mati gitu. Oh, terus dari sisi customer-nya impact-nya gimana sih itu? Bagaimana kita bisa mendecide, oh kita matiin nih gitu. Switch-nya aja itu kayak gimana? Jadi sebelum event itu kita udah bikin list nih semua feature switch yang kita punya gitu kan. Terus kita bakal discuss nih sama PM. Dan pastinya tiap switch itu di off-in, kita juga selalu punya fallback yang bagus gitu ke UI-nya. Misalkan kalau satu section di switch gitu, ya beneran kayak hilang gitu satu section-nya. Nggak ada tanda-tanda bahwa ada section itu dulu gitu. Jadi sebenarnya waktu kita switch, ya di UI-nya nggak terlalu banyak problem gitu. Nah juga kita switch-nya itu juga nggak di-apply di hal-hal yang kritikal gitu kan, misalnya kayak produk data atau price gitu. Tapi kita switch di hal-hal yang tidak mandatory atau opsional di halaman PDP-nya gitu. Oke, jadi udah dipilih dulu berarti ya? Iya, udah kita pilih beberapa gitu. Oke, terus ini kan PDP bisa dibilang salah satu page yang membutuhkan data banyak kan dari back-end. Maksudnya kan PDP itu kayak orkestrator gitu kan kita bisa bilang ya, dari berbagai macam data yang ada gitu. Nah itu dari tim PDP sendiri itu gimana cara make sure di halaman produk detail itu nggak mati. Soalnya kan yang di hit itu kan nggak cuma PDP pasti kan, tapi kan begitu masuk request-nya ke PDP itu masuk juga ke service backend lain gitu. Kayak gitu gimana tuh untuk handle yang request ke belakangnya juga? Nah untuk handle ke request belakangnya tadi tuh ya kita pakai yang switch tadi, dan misalkan kalau nih kayak tadi inventory gitu, tiba-tiba trafficnya banyak. Nah kita switch dulu nih mungkin. At least kita PDP-nya bisa serve dan service belakangnya bisa digunakan untuk hal yang lebih kritikal. Nah terus tadi juga untuk beberapa hal kita juga catch nih datanya. Jadi misalkan kayak data produk itu beberapa ada yang statis ya datanya. Nah itu kita kasih catch untuk waktu yang agak lebih lama gitu, biar trafficnya itu nggak langsung sampai ke belakang gitu. Jadi trafficnya lumayan tertahan lah di catch-nya si CDN-nya kita gitu. Jadi kayak kita berusaha membatasi ya limit ya dari sisi depannya itu gimana cara kita bisa agak membatasi request ke back-end-nya ya. Iya benar. Oke, ini kan kita udah ngomongin dari timnya Monik, timnya Ardi. Nah, sekarang kita lanjut ke Audi nih. Dari engagement yang halamannya juga nggak kalah penting. Ini gimana nih Audi persiapannya? Oke. Mungkin kalau dari tim engagement sendiri agak mungkin kalau yang lain pada belajarnya dari 11-11 gitu ya, kalau di engagement sendiri ada justru yang kejadiannya tuh di 10-10 gitu, di awal banget. Jadi waktu itu di engagement ada salah satu halaman, kalau halaman promo lagi promo gede gitu kan ya, biasanya kontennya banyak banget tuh di halamannya, bannernya banyak, produknya banyak gitu ya, panjang gitu sampai bawah. Nah waktu itu sistemnya yang handle si halaman promo ini tuh berat banget gitu, sampai scalingnya tuh scaling full banget sampai mentok gitu. Nah, jadi di situ tuh kita mikir, wah nih
sistemnya udah sampai mentok banget, terus sampai waktu itu juga impact ke performance halamannya gitu. Nah, mungkin nih biar sedikit kebayang gitu, aku mau sambil kasih lihat secara visual gitu ya. Oke, ini. Boleh, boleh. Oke, udah kelihatan ya? Iya, udah kelihatan. Oke, jadi kalau kita buka halaman promo Blibli gitu, semuanya gitu sekali API call gitu, semuanya langsung muncul gitu. Bannernya langsung kepanggil, vouchernya langsung keambil, produknya langsung keambil, segitu banyak produk gitu ya. Itu ya bayangin aja tadi yang kayak diceritain Mas Ardi gitu ya, yang pas halaman PDP cuman satu produk aja bisa ngerasain berat gitu, gimana kalau yang halaman promo gitu, yang produknya bisa sampai banyak banget. Nah, jadi kita itu semua datang tuh dalam satu API, sistemnya jadi, terus sistemnya juga jadi berat gitu. Akhirnya kita mikir, ini kan kayak banner, kayak layout gitu, itu kan sistemnya statik ya, dia nggak banyak berubah gitu, cuman yang banyak berubah itu cuman produk, cuman voucher gitu ya, kayak misalkan harganya berubah atau kuota vouchernya habis gitu ya. Nah, habis itu kita mikir gimana kalau kita pisah aja gitu. Nah, jadi API untuk halaman promonya tuh kita pecah jadi dua, yang sifatnya statik gitu, kayak banner, kayak layout gitu, itu kita jadiin satu API sendiri. Habis itu API yang buat voucher sama buat produk gitu. Ini yang jadi kayak yang di highlight biru ini nih yang satu API sendiri, terus yang di highlight orange nih kayak voucher satu API sendiri, terus nanti produk buat list produknya juga satu API sendiri gitu. Kenapa gitu kita pisah? Jadi mungkin kalau yang tadi diceritain Mas Ardi ada yang pakai CDN gitu. Nah, sama kita juga manfaatin si CDN-nya ini. Jadi yang biru ini kita masukin ke CDN gitu, yang lama gitu, jadi nggak akan pernah masuk ke sistem kita. Terus yang orange ini kita nggak pakai CDN, tapi sekarang jadi kepisah-pisah per barisnya. Jadi kayak misalkan baris yang produk ini satu API call sendiri, yang voucher ini satu API call sendiri. Jadi secara sistemnya juga bisa load-nya lebih kecil-kecil gitu. Dan ini juga jadi ada impact bagus ke sisi customer-nya, karena ketika customer buka halaman promo, itu jadinya nggak satu halaman langsung di-load tuh. Jadi dia nge-load-nya bisa sebagian dulu. Misalkan yang kelihatan nih, kayak contohnya ini nih, yang kelihatan kan cuma banner, voucher, sama produk gitu ya. Ya udah yang di-load 3 ini aja dulu. Nanti yang bawah-bawahnya di-load belakangan gitu. Kalau udah mulai kelihatan baru panggil API-nya, baru manggil API-nya gitu. Jadi secara sistem jadi lebih ringan juga. Gitu. Oke, berarti selain kita separate gitu ya, kita bagi antara yang mana statik dan konten dynamic itu, kita juga implement lazy load juga ya, berarti untuk di halaman promosi itu. Iya, lazy loading juga. Oke. Nah, itu kan dari masing-masing tim. Nah, kalau dari Mas Andi sendiri nih, dari Mas Andi itu ada persiapan nggak sih Mas Andi untuk menghandle promo 12-12 gitu? Jadi kan Mas Andi kan kayak membawahi banyak tim gitu. Apa sih yang biasanya Mas Andi lakukan untuk persiapan di 12-12? Oke, mungkin tadi udah dijelasin ya. Jadi detailnya kan lebih banyak di tiap squadnya itu. Kalau saya kemarin tuh kebetulan jadinya coba find out kayak checklist apa yang harus diperiksa gitu, atau matriks-matriks apa yang harus disiapin untuk oleh semua tim ya. Misalkan contohnya yang tadi diceritain fallback plan gitu. Nah itu atau switch itu ya, itu nggak cuma di PDP aja, tapi di semua tim harus ada itu gitu. Jadi salah satu yang saya fokusin kemarin adalah kita nge-review untuk semua squad, mastiin semua squad udah ada fallback plan-nya untuk fitur-fitur mereka yang penting gitu. Kayak gitu sih. Jadi terus kayak tadi schedule jobs juga, nah itu kita review juga untuk semua squad. Jadi bukan squad checkout aja, tapi ada yang lain juga. Nah terus ini sebenarnya kalau dari kita kayak 10-10, 11-11, 12-12 itu bukan cuma apa ya, nggak cuma event biasa terus kayak oh ya udahlah jalanin kayak business as usual, tapi itu bisa dibilang kayak project sendiri lah gitu. Kita ada project namanya 10-10, ada project namanya 11-11. Terus semua yang harus kita lakuin sebelum event itu mulai udah disiapin dan dipantau kayak gitu. Jadi kalau dari saya mungkin lebih bantu
lihat overall-nya dari sisi customer experience, terus dari apa yang relate ke squad lain kayak gimana, kayak gitu sih. Oke, berarti bantuin kayak define matrix-nya gitu ya Mas Andi ya? Iya, kayak apa sih yang harus disiapin, terus apa yang harus dipantau gitu sama semua tim sebelum eventnya mulai gitu. Itu biasa berapa lama tuh Mas? Maksudnya tadi kan kita bilang nih, kalau Audi bilang kayak dari tim engagement itu persiapannya bisa beberapa bulan sebelumnya. Nah ini kalau di kita sendiri dari Mas Andi itu kayak persiapannya berapa lama untuk kayak siapin matrix itu kan pasti nggak gampang kan? Harus kayak review dulu tuh ke semuanya. Nah sebenarnya kan ini bukan tahun pertama juga ya, jadi kita ngelakuin promo Q4 itu udah dari beberapa tahun sebelumnya gitu. Jadi kita udah punya beberapa checklist juga, jadi kita mostly kayak nge-review, improve, terus belajar dari event sebelumnya. Rata-rata sih sebulan sebelumnya ya, karena ya eventnya juga tiap bulan ya, especially yang 10-10, 11-11, 12-12 itu. Mungkin yang 10-10 kita bisa punya waktu lebih lah ya, karena sebelumnya nggak ada event yang terlalu besar. Tapi setelah masuk ke 10-10, 11-11, 12-12 itu benar-benar waktunya mepet banget gitu. Jadi tiap kali ada isu atau ada problem, kita harus benar-benar dipantau, dicatat, terus harus langsung di plan kapan untuk fixnya gitu. Jadi kadang-kadang kita nemu isu di production saat ini misalkan di 10-10 gitu. Oh ini harus di fix 11-11 nih gitu. Itu mau nggak mau kadang-kadang kayak di hari yang sama udah langsung mulai perbaikannya gitu. Jadi nggak nunggu 10-10-nya selesai baru dibenerin. Kayak bahkan kadang-kadang 10-10-nya belum selesai, development untuk fix itu udah langsung mulai juga gitu. Jadi udah siap sebelum di yang berikutnya. Jadi kira-kira ya kalau mau nggak mau kalau yang Q4 itu kita cuma punya waktu sebulan sih. Jadi harus apa ya? Harus bisa milih-milih juga mana yang penting, mana yang nggak penting gitu, mana yang kritikal. Terus caranya pun kita harus pilih. Oh ini kan waktunya mepet ya. Jadi perlu cari cara yang efektif lah gitu. Mungkin kadang-kadang nggak terlalu 100% ideal dulu. Oke, berarti memang karena waktunya singkat, jadi mostly kita cuma punya kurang lebih sebulan ya. Cuman maksudnya preparation-nya itu nggak dimulai pas mendekati, tapi bahkan dari di hari event itu sendiri pun kita juga bisa ya. Maksudnya udah langsung ngelakuin fix buat yang kedepannya gitu. Oke. Tadi kan dari tadi kita udah bahas nih dari tadi kan kayak persiapan sebelum 12-12 gitu. Apa aja, udah ada banyak banget tadi infoin kan gitu. Persiapan before 12-12. Nah, sekarang yang bikin penasaran juga nih, mungkin teman-teman pengen tahu kan, pas hari promo gitu lah. Blibli kan biasanya nggak cuma ngadain 12-12 itu mulai tanggal 12 kan. Tapi kan dari beberapa hari sebelumnya, bisa jadi dari tanggal 5 Desember gitu, atau tanggal 4, 6 gitu, udah mulai. Nah itu apa sih yang beda gitu? Apa sih yang beda dari tim tech Blibli gitu ketika memasuki hari promo? Mungkin dari Audi kali ya bisa bantu menjelaskan. Oke. Jadi kalau yang beda dari hari biasa itu, kita kan kalau hari biasa ya udah kita misalkan ke kantor. Kalau dulu ya sebelum pandemi gitu kita ke kantor terus kerja gitu, ngoding atau apa, terus ya udah pulang lagi gitu, nggak ada yang beda kan. Nah tapi kalau di lagi event gini nih biasanya dulu kita punya yang namanya war room gitu. Jadi kita nanti ada biasanya satu ruangan meeting gitu yang lumayan gede. Terus PIC dari setiap sistem gitu bakal ngumpul di situ. Jadi kalau misalkan ada problem, ada apa, kita bisa langsung nunjuk orangnya, ini kenapa nih sistemnya nih? Langsung kayak nunjuk orangnya aja. Tapi sekarang karena lagi pandemi gitu ya, kan jadi semuanya online gitu, jadi kita nggak ngumpul lagi di satu ruangan fisik gitu ya, tapi kita ngumpulnya di kita online meeting gitu. Jadi yang tadi PIC-nya itu joinnya di ruang meeting, di meeting chat gitu. Jadi setiap kali ada problem juga kita langsung bisa mention orangnya di meeting itu. Gitu. Langsung nyarinya gampang, nggak perlu nyari-nyari siapa nih yang PIC-nya gitu. Oke, ini klarifikasi dulu nih Audi. Tadi nunjuknya itu nggak blaming kan Audi kan? Tergantung. Oke, jadi intinya supaya lebih gampang lah ya kan kita dari satu
tempat yang sama. Kalau dulu kan kita di beberapa meeting room gede ya, cuman sekarang kayak kita satu online meeting gede gini kayak di Zoom gini gede. Jadi kalau kita butuh sesuatu kita tinggal colek aja gitu ya, mention aja ya. Iya. Oke, terus kalau dari Monik nih, kira-kira ada apa aja, Mon? Selain dari yang kita punya war room gitu. Oke, biasanya kita ada standby schedule gitu, karena kan biasanya promonya itu 24 jam kan. Jadi nggak mungkin satu orang doang PIC per tim untuk nge-standby, siapa tahu ada terjadi problem gitu. Jadi kita biasanya bagiin ke 3 shift. Jadi satu shift itu 8 jam kerja gitu sih. Jadi kalau misalnya shiftnya itu mulai dari jam 12, oke, kelarnya itu nanti sampai jam 8. Tapi itu biasanya kita nggak standby full 8 jam kerja di melototin di war room. Tapi kalau misalnya in case ada problem di mention harus segera aktif untuk mengecek isu gitu sih. Jadi kalau misalnya kita kan ada traffic gede, biasanya itu misalnya jam 12 tank biasanya sampai jam 1 atau jam 2 itu biasanya trafficnya tinggi. Tapi after itu kan biasanya orang udah pada tidur lah ya. Biasanya udah pada sepi, itu biasanya yang standby bakalan tidur aja, tapi ya standby by call gitu sih. Jadi in case ada problem ya nanti bakalan bangun untuk ngecek isunya gitu sih. Dan juga untuk jam, kita tetap melakukan kerja seperti biasa, kita tetap ada sprint, commit task yang akan kita kerjakan per bulannya, jadi dev yang standby itu bakalan kerja juga sih, nantinya ngerjain modding juga. Oke, jadi ini walaupun ada standby schedule, cuman tetap kerja ya, Mon ya, nggak cuma standby doang gitu. Iya benar. Karena bisa aja kan di dalam waktu kita standby nggak ada masalah juga ke tim kita gitu. Jadi kita cuma akan kasih respon ketika kita di tim kita ada problem gitu sih. Oke, terus yang tadi tuh menarik kan katanya standby aja gitu. Call berarti itu diteleponin sampai bangun dong? Iya begitu. Bakalan di-mention sama ditelepon sama PIC yang biasanya kita kan ada PGM untuk di war room gitu. Itu bakalan biasanya yang kita cari gitu sih. Oke. Berarti kita emang maksudnya demi menjamin lah ya, menjamin kepuasan customer, dari kita juga udah ada standby schedule, dan kita juga berharap kepada tim dev kita untuk komit ya terhadap waktunya yang mereka udah pilih sendiri gitu kan untuk shift, karena kita nggak nentuin juga sih biasanya. Jadi mereka itu boleh pilih sendiri mau standby di shift berapa. Dari kita juga nggak ada kayak maksa harus shift ini, cuman please misalkan ada sesuatu tadi yang dibilang Monik ya ditelepon bangun ya bantuin untuk solve. Nah kalau dari Ardi sendiri ada persiapan apa lagi nih di hari H? Selain itu tadi yang Monik dan Audi lakuin, di IT Blibli itu juga ada deployment freeze nih. Jadi itu ada kayak masa periode di mana nggak boleh ada tim yang rilis suatu aplikasi ke production. Nah, deployment freeze ini biasanya periodenya tuh ada mungkin sekitar 1 atau 2 minggu sebelum hari H eventnya, dan beberapa hari setelah eventnya gitu. Banyak hal sih yang kebantu kita waktu di deployment freeze tadi. Biasanya kayak persiapan di awal tadi gitu, misalkan kayak performance test dan capacity test itu dilakuin di masa-masa deployment phase. Nah, jadi misalkan waktu deployment phase itu tim performance bakal ngetes semua journey-nya Blibli gitu dengan load kapasitas yang ditargetkan oleh tim bisnis misalkan. Nah, jadi setelah habis tes, tim performance-nya bakal ngasih report ini ada API ini yang lemot gitu, atau mungkin ada section yang bermasalah gitu. Nah, waktu deployment freeze itu kita bakal fix juga semua performance issue atau capacity test-nya tadi gitu. Oke, berarti kita ada waktu khusus ya, di mana kita nggak boleh melakukan perubahan dari sistem tersebut untuk ensure ya, nggak ada kayak unexpected changes or behavior ya di sistem. Nah, oke, terus yang bikin penasaran juga gitu kan, kita udah berusaha kan, kita ngomongin effortnya beberapa bulan sebelum promo, terus di hari H kita juga melakukan beberapa persiapan juga kan untuk menyambut promo nih. Nah, pernah nggak sih ada surprise gitu tiba-tiba kayak di hari H gitu lagi promo lagi gede-gedenya surprise gitu, anything? Mungkin boleh diceritain kalau ada yang pernah punya pengalaman seperti itu.
Mungkin dari saya dulu kali ya. Kalau di tim saya waktu 12-12 kemarin tuh ada waktu traffic-nya gede banget, ternyata servernya kita tuh mencapai maksimum nih. Jadi kapasitasnya udah full gitu. Itu lumayan agak di luar perkiraan, dan jadinya kita harus tuning lagi nih maksimumnya itu berapa gitu, supaya scalability-nya bisa nge-achieve si current traffic yang gede tadi itu sih. Ya mungkin itu di timnya saya. Mungkin di timnya Audi atau Monik ada cerita kejutan lainnya mungkin di 12-12. Kalau saya sih harusnya sama dengan Ardi karena kita udah fix performance di 11-11, jadi di tim saya nggak ada problem lagi terkait performance. Jadi yang problem ya kalau kita misalnya sebenarnya kita aplikasinya kita udah auto scaling, tapi mentok itu ada batasannya gitu sih. Jadi kita perlu adjust lagi, kira-kira berapa lagi nih kita naikin lagi servernya supaya bisa sesuai dengan target traffic yang lagi datang. Oh, sorry Kamil. Dari Audi mungkin mau sharing-sharing dikit terkait kejutan di 12-12. Oke. Kalau di engagement sih alhamdulillah kayak di halaman promo atau di halaman promosi gitu tuh pas 12-12-nya lumayan lancar gitu. Cuman ada sedikit surprise gitu. Mungkin kalau ini sebenarnya pernah kejadian juga di tim, mungkin di tim PDP atau di tim checkout pas di tim pas di 11-11 atau pas 10-10 itu ada problem sama sistem rekomendasi gitu. Nah itu sebenarnya juga ada kejadian sama di tim saya gitu pas di 12-12. Jadi waktu itu kita langsung karena kita kebetulan pas di 11-11 sama 10-10 nggak ngerasain problem itu, kita kaget pas di 12-12 malah kena gitu. Jadi kita belum prepare itu sementara kan kalau di tim PDP, di tim checkout tadi udah prepare kayak fitur switch-nya gitu ya. Nah kalau di kita malah belum. Nah karena punya kita sistem konten-konten gitu ya, jadi kita langsung nyari gitu tim kontennya, ini bagian yang rekomendasinya ditukar dulu dong sama konten yang biasa gitu, nggak usah yang pakai sistem rekomendasi. Tuh kayak waktu itu kalau nggak salah tengah malam gitu langsung nyari tim kontennya untuk minta diganti-gantiin. Oke. Lebih seru ya Audi ya. Di 12-12 kemarin. Lumayan sih, jadi langsung nggak waktu itu juga jadi interaksinya nggak cuma sama tim tech doang, tapi juga sama dari segi bisnisnya juga gitu. Langsung nyari orangnya, terus minta bantuan mereka gitu. Oke. Terus penasaran nih, mungkin ini saya nanya ke Mas Andi kali ya. Jadi kan tadi kan sempat kayak dimension nih gitu, dimension sama Ardi sama Monik gitu, kayak ada masalah scale up gitu kan. Kita ada scale up walaupun kita udah pakai cloud, ya kan, kita ada cloud, kita ada containerization, kita udah ada auto scale gitu. Nah, pertanyaannya gitu, kenapa sih kita nggak langsung put potnya maksimal pot tinggi gitu? Jadi kita ya udah dibandingkan kayak scale-nya mentok gitu kan, misalkan dari 10 ini kita pasang 50 maksimumnya, dibanding kita hit 50 gitu. Terus mentok kita naikin lagi gitu. Kenapa kita nggak langsung lah 100, 200 kayak gitu. Oke. Ada berbagai alasan sih. Salah satunya mungkin duit ya, biar nggak kaget tiba-tiba tagihannya, oh banyak banget tagihannya gitu. Nah, terus yang kedua, dari sisi auto scale-nya juga. Nah, jadi udah bener nih, aplikasinya udah bisa auto scale. Jadi misalkan kita set minimumnya 2 instance, terus bisa grow sampai 50-60 instance itu. Terus kemarin itu sempat ada, ini kok kita set 30 mentok juga, naikin lagi, mentok lagi gitu. Terus pas kita cek 12-12, ini banyak yang mentok ternyata gitu. Nah itu kita ada yang kurang sih, soalnya di 11-11, 10-10 nggak pernah kayak gitu. Jadi maksimum rate kita tuh biasanya masih cukup lah. Terus kita ya belum pikiran juga bikin alert tentang aplikasi mana yang udah mentok gitu. Jadi pas 12-12 kemarin yang unik, ya udah kita langsung bikin
sistem alertnya, bikin sistem monitoringnya, bikin dashboardnya juga, kayak langsung hari H itu dipasang, jadi semua orang bisa mantau, terus langsung otomatis dapat alert juga kalau ada sistem lain yang mentok gitu. Terus jadi yang belum bisa itu dari sistem yang penyimpanan datanya gitu. Kalau aplikasi di scale ya scale aja beres kan. Cuman hal-hal kayak database itu atau data storage yang lain itu nggak bisa semudah itu untuk di scale out horizontal ya. Kalau nambahin CPU ya bisa aja gampang. Cuman CPU kan mentok ya, paling berapa puluh sih satu node ya CPU-nya. Nah jadi waktu kita ini kondisinya udah mentok, sebelum mau naikin kita harus cek dulu gitu. Nah ini data storage-nya masih bisa handle nggak? Jadi nggak langsung dinaikin aja. Misalkan tadinya satu instance bisa bikin 100 koneksi ke database-nya gitu. Nah ternyata udah full, mau kita naikin nggak bisa, jadi kita rubah lagi settingnya. Misalkan oh yaudah satu instance 50 aja gitu. Nah terus instance-nya jadi bisa dinaikin 2 kali lipat gitu. Ya alasannya nggak langsung 2 itu tadi ada 2. Yang pertama buat jagain maksimum cost-nya juga biar nggak kaget gitu, tiba-tiba kayak oh 12 selesai, pas lihat tagihannya wah mati. Yang kedua belum semuanya udah ada auto scale-nya, jadi perlu kita cek dulu. Jadi kita juga masih ya banyak improvement yang harus kita lakuin di sisi itu ya, gimana setting maksimumnya, terus gimana itu biar bisa dinamik gitu kan, jadi nggak harus kita atur-atur manual lagi kayak kemarin. Mudah-mudahan menjawab ya. Jawaban pertamanya jujur ya Mas Andi? Ya jujur sekali. Bahaya kalau lewat, ntar nggak gajian. Itu jawaban pertama masuk akal sih gitu. Kayak kan cloud itu nggak gratis ya teman-teman gitu. Kita bayar juga untuk ke provider cloud kita. Terus selain ini nih mungkin kan kita udah bahas 2 topik ya, 2 topik besar gitu, persiapan sebelum hari H. Terus kita udah bahas juga barusan banget persiapan di hari H-nya. Terus kita juga udah tahu nih di hari H itu kita harus ada apa aja. Terus kita juga udah ngomongin surprise-nya gitu. Tapi masih ada lagi nggak sih kayak apa ya? Bukan surprise tapi lebih kayak challenges gitu. Challenges. Iya, bukan bisa bilang surprise tapi nggak surprise banget. Tapi kayak apa ya? Tantangan gitu lah ya. Yang kita hadapi juga nih kayak. Maksudnya kita kan udah berusaha sebaik mungkin ya yang bisa kita lakukan untuk provide sistem yang up and reliable gitu. Masih ada lagi nggak sih gitu? Palingan dari tim saya kali ya. Karena di koneksi third party kayak payment gitu. Jadi ketika customer melakukan transaksi, kayak ada beberapa payment tertentu yang pada saat itu belum bisa menerima achieve dengan di dalam bulan. Sorry agak putus tadi. Mungkin boleh diulang dikit. Oke, sorry. Jadi kalau di tim checkout sendiri kita kan ada berhubungan terkait payment tuh, yang dimana ketika customer melakukan transaction harus milih payment dulu pembayarannya apa gitu. Nah itu biasanya kita kan akan ada koneksi ke third party kan ya, beberapa third party karena paymentnya kita kan banyak. Jadi ada certain payment yang third party itu belum bisa gitu loh menerima traffic yang tinggi dalam certain time. Itu sih yang paling sih challenges yang belum bisa kita kontrol gitu. Kita udah berusaha notify ke mereka belum? Kayak beberapa hari atau beberapa minggu sebelum itu? Ya, harusnya kita sudah notify ke mereka, bakalan kita akan ada event nih 11-11, 12-12 gitu. Tolong trafficnya bakalan kemungkinan besar akan tinggi, tolong sistemnya dari third party itu diinin juga gitu. Tapi dari mereka belum ada kapasitas jauh itu ya Mon ya, berarti untuk bisa scale out seperti yang kita harapkan. Iya. Nah, terus kalau kayak gitu, untuk prevent kayak gitu biasanya kita lakuin apa tuh? Maksudnya kan tadi kan bilang memang mentok nih dari sisi third party-nya gitu kan. Itu terus dari tim checkout itu ngapain? Karena kan kita ada limitasi di situ kan. Mau kita minta scale up juga nggak bisa gitu. Terus dari yang bisa kita lakukan itu gimana?
Nah, yang kita lakukan sisi kita sendiri, sistem kita palingan payment-nya itu kita disable untuk sementara waktu, atau beberapa payment kita turunin gitu loh, time out ke tempat ini. Oke, jadi berarti kita matiin hanya untuk third party spesifik ya, nggak semuanya gitu. Iya, benar. Oke. Berarti bisa dibilang kita itu punya banyak switch ya. Tadi kita ngomong kan gitu, kita dari Audi bilang ada switch, dari Ardi switch gitu, dari Monik juga bisa switch gitu. Nah mungkin boleh didemoin kali ya fitur switch kita gitu. Jadi kan mungkin dari teman-teman tadi penasaran gitu kan, sistemnya Blibli ada switch gitu. Mungkin kayak penasaran switchnya beneran jalan nggak, itu kayak gimana sih switch gitu. Mungkin bisa kita demoin, boleh nggak ya? Dari teman-teman ada yang bersedia untuk demoin switch kita gitu. Oke, boleh. Jangan lama-lama tapi ya. Oke, siapa nih yang bakalan demo untuk ini, kita live demo ya di production, kita pasang apa? Kita mau coba turn on turn off switch gitu. Mungkin di halaman PDP ya. Jadi halaman produk detail itu lumayan banyak komponennya nih. Jadi kita bisa nerapin fitur switch ke beberapa komponen yang mungkin sebenarnya nggak terlalu mandatory gitu. Dan apalagi kalau mungkin section itu lagi bermasalah. Misalkan contohnya kita masuk ke halaman PDP. Nah, di halaman produk detail ini di bagian bawahnya itu ada produk rekomendasi nih. Nah, jadi ada produk rekomendasi. Nah, kita juga udah pernah masangin switch di produk rekomendasi. Nah, mungkin case kedua itu ada contohnya di halaman cart ya. Nah, di halaman cart itu ada munculin rekomendasi dari wishlist juga. Nah, ini kita bakal coba switch off dulu dua section ini supaya bisa demoin ya. Oke, saya bakal coba hilangin dulu yang di halaman produk rekomendasi di produk detail. Bagi teman-teman yang penasaran, mungkin bisa sambil coba buka juga ya gitu, Blibli. Ini matinya untuk di web doang atau di mobile apps juga, Di? Yang ini lagi buat di web aja gitu. Web aja. Jadi teman-teman yang mau ikutan ngerasain gitu live experience ini, kita matiin switch, boleh buka juga sih. Halaman PDP-nya blibli.com sekarang gitu, nanti kita coba ya. Kita lihat sama-sama. Oh iya, mau ngingetin juga sama teman-teman yang mungkin punya pertanyaan, yang mau nanya ke kita juga terkait ini, boleh langsung kirim aja ke slide yang Slido itu, yang udah di-share tadi dari rekan kita, Vivi, di chat. Jadi bisa langsung akses ke link tersebut, klik, dan teman-teman bisa post pertanyaan teman-teman di sana, gitu ya. Mungkin nanti ini saya coba repaste lagi ya, copy paste lagi untuk ininya. Jadi teman-teman yang baru join juga nggak ketinggalan untuk link pertanyaan tersebut. Ini catch-nya ada catch nggak di switch? Oh iya, ada delay bentar ya, ada catch bentar untuk switch-nya. Saya coba buka dulu ya. Saya coba duplicate page-nya dan kita coba lihat. Nah, tadi di halaman sebelumnya di bagian bawah terakhir kamu lihat ini ada section rekomendasi ya. Nah, sekarang waktu kita switch off udah hilang nih. Nah, mungkin contoh kedua tadi di halaman cart ini kan ya. Coba kita refresh lagi halaman cart-nya tadi yang ada dari wishlist kamu. Nah, ini juga udah hilang nih sekarang. Cuman mungkin di user yang langsung itu bakal lebih lama lagi sih catch-nya. Soalnya lebih expire lebih lama buat yang user. Ini ada semacam bypass gitu, jadi kita bisa lihat langsung demonya gitu. Mungkin gitu nih demo singkat tentang switch feature-nya.
Jadi ini banyak menyelamatkan kita sih kalau ada service yang lagi problem gitu. Jangan lupa dibalikin lagi ya. Belum, nanti ada yang komen, nih hoax nih, itu nggak bisa, masih muncul gitu. Kita lagi kali ya, baru kita switch back gitu. Jadi teman-teman bisa experience juga gitu, yang kita munculin itu benar. Gitu. Oke, kira-kira itu kali ya teman-teman gitu terkait sesi talk kita hari ini gitu. Yang kita udah cover beberapa topik. Tadi yang pertama kita ada preparation sebelum hari H, terus apa yang kita lakukan di hari H, terus jika ada surprise or any challenges that we faced gitu, itu juga kita udah bahas. Dan kita barusan juga live demo nih, live demo terkait penggunaan switch. Tadi kan kita mention lumayan banyak ya, kita bisa switch ini, switch itu gitu. Mungkin teman-teman juga penasaran gitu, dampaknya seperti apa sih? Apakah itu kalau kita switch off itu apakah mengurangi kenyamanan belanja teman-teman gitu? Cuman kan ternyata tadi dari demo itu mungkin fitur utamanya nggak ke impact ya, jadi kayak another optional fitur gitu yang kita switch. Oke, mungkin habis ini kita bisa langsung masuk untuk jawab pertanyaan kali ya, sesi tanya jawab. Ini udah lumayan banyak pertanyaan nih, mungkin dari Danisha kali atau dari siapa ya? Oke, Mas Rolando, ini udah dibantu share screen sama tim kita ya. Oke, ini pertanyaan pertama ya, gitu dari Anonymous. Jadi Cemiu, setahu saya Blibli sudah menerapkan container base dengan microservices. Apakah dengan itu belum bisa memenuhi automation scale up service untuk transaction banyak? Mungkin telat join atau mungkin tadi udah kita bahas. Mungkin Mas Andi bersedia untuk sedikit repeat terkait itu. Jadi ya benar udah pindah ke Kubernetes di GKE, tapi nggak semuanya. Masih ada juga yang masih di data center. Terus yang terkait automation untuk scale up service. Oke, jadi automationnya udah ada. Dia udah auto scale juga. Tapi kan untuk auto scale itu perlu waktu ya. Dari 2 sampai jadi 60, itu kan perlu waktu. Dan untuk jenis traffic yang kita udah tahu jadwalnya, jenis traffic yang sifatnya tiba-tiba naik dari sepi, terus atau naik jauh karena kita umumin kayak, oh ini ada promo nih, kuponnya bisa mulai dipakai jam 10 pagi gitu. Itu orang-orang udah pada nungguin jam 10 baru semua bareng-bareng. Nah untuk yang kayak gitu, purely auto scale nggak cukup. Jadi harus ada schedulingnya juga. Nah makanya kita ada di schedule tertentu langsung dinaikin. Nah terus tadi aplikasinya udah, tapi kan storage datanya belum. Jadi perlu dicek juga storage datanya gimana. Nggak bisa serta-merta langsung dinaikin terus, karena masih ada bottleneck di belakangnya itu. Oke, terima kasih. Oke, thank you ya Mas Andi. Kemudian kita, semoga itu cukup menjawab ya tentang untuk pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya masih dari Anonymous. Ketika produk nyangkut di keranjang sebuah akun, stoknya akan berkurang. Gimana Blibli handle untuk problem itu supaya barang bisa dibeli akun lain yang beneran beli? Mungkin ini lebih cocok ke Monik kali ya untuk pertanyaannya. Oh ya, oke. Biasanya kita ketika customer melakukan checkout, kita akan reserve stoknya untuk certain times. Gitu. Jadi kalau misalnya customernya tidak melakukan suatu interaction di certain time itu, kita bakalan release stoknya sih. Jadi harusnya di certain time kalau customer nggak melakukan action lagi, itu stoknya bakalan kita rilis dan user lain bakalan bisa pakai add to cart produk tersebut gitu sih. Berarti kita pasangin kayak expire ya, Mon ya? Iya, ada expire. Gitu. Oke, jadi untuk menjamin kenyamanan teman-teman atau customer lain yang ingin belanja, jadi misalkan udah ada yang nyangkut gitu kan, kita juga pasang expire, jadi nggak usah khawatir. Kalau memang mungkin ada yang kelupaan kali lagi buka browsing, sebenarnya ada yang dipanggil atau ada meeting mendadak kan nggak jadi beli gitu. Nah mungkin kalau nanti kalian login lagi, bisa jadi barangnya udah habis karena udah dibeli sama customer lain kayak gitu. Jadi kita nggak hold stock itu forever. Oke, semoga cukup menjawab ya untuk pertanyaan tersebut. Kemudian kita lanjut nih ke pertanyaan ketiga dari Galih L. Tolong ceritain dong gimana journey performance testingnya, pakai apa, gimana testingnya dan sebagainya. Oke, dari sini
Dari siapa yang mau bantu jawab? Ardi, Audi? Mungkin boleh. Oke, bantu jawab deh. Jadi kalau untuk performance testingnya sendiri sebenarnya kebetulan kita punya tim sendiri gitu ya untuk melakukan yang biasanya mantau performance sistem kita gitu. Jadi mantau performance halaman Blibli-nya juga gitu. Nah, untuk performance testingnya tools-nya gitu ada beberapa gitu ya, mungkin yang paling umum biasanya bisa pakai JMeter gitu ya, atau mungkin kalau yang kalau yang saya sendiri sering pakai itu untuk yang performance webnya gitu, saya biasanya lakuin pakai Lighthouse atau pakai ada third party juga gitu yang gratis gitu, bisa kita cobain biar tahu apa aja sih yang bisa kita improve di website kita kayak gitu. Oke, dari Ardi masih mau nambahin? Mungkin nambahin dikit, kalau sama tim performance itu juga kita kayak kerja bareng gitu. Jadi dari tim dev-nya kita bakal ceritain nih, oh ini loh flow dari aplikasinya kita gitu, flow journey-nya gini gitu. Nah biasanya dari tim performance-nya bakal ngerancang testingnya berdasarkan kemungkinan journey customer-nya itu. Nah dari situ biasanya kita baru dapat report-nya gitu biasanya. Oke, jadi selain kita ada tadi tools yang udah di-mention, kita juga kerja bareng ya gitu. Kita ada discussion juga bareng tim perf gitu mengenai flow-nya supaya kita bisa tes dengan baik, dengan tepat ya. Oke, semoga menjawab ya Galih untuk pertanyaannya. Dan yang ini juga udah dijawab. Nah, kemudian kita masuk ke pertanyaan dari Chandra Ari Gunawan. Menurut tim Tech Blibli, hal apa sih yang paling penting untuk persiapan event besar di sisi teknologi? Seperti event 12-12, plot test, melunasi tech debt. Ini ini pertanyaannya ya. Kayaknya orang IT juga ya, berarti dari Chandra ini. Pertanyaannya cukup tepat juga, ada mention tech debt. Siapa yang mau bantu jawab untuk pertanyaan ini? Oke, aku cerita dikit deh. Jadi biasanya juga selain dari segi teknologinya gitu, biasanya kita juga ada yang kayak tadi diceritain kan di awal, kita ada ngobrol-ngobrol juga gitu sama bisnis, apakah ada spesifik hal-hal yang perlu dipersiapin dulu gitu, misalkan fitur baru atau apa. Biasanya kita bakal cari tahu itu dulu, terus juga kita bakal ngobrol juga sama tim performance tadi yang soal load testnya, apakah dari secara sistem apa ada yang perlu dibenahi gitu, ada yang performance-nya kurang cepat atau yang ada yang kurang rapi gitu. Nah itu biasanya nanti kita udah tahu nih, jadi yang perlu kita fitur perlu bikin apa aja, terus cara performance ada yang perlu diberesin apa aja. Nah dari situ dari tim tech-nya lagi bakal memprioritaskan sih, kayak oh nih fitur prioritas 1, ya udah kita ngerjain fiturnya dulu gitu, terus nanti ternyata ada impact dari performance yang ternyata itu lebih berpengaruh gitu ke journey-nya customer, instead of bikin fitur baru ya udah kita beresin si performance-nya ini dulu kayak gitu. Jadi kita memprioritaskan sih mana yang kira-kira impact-nya tuh paling gede ke sisi customer. Oke, jadi instead of kayak kita bikin fitur gitu, kita bisa juga kayak analisis gitu ya Audi ya, gitu. Dari yang current ini apa yang kita bisa improve untuk ensure that 12 is going well gitu. Sama kalau tech debt menambahin sedikit, tech debt itu kalau di kita sprint planning itu kita ada alokasi juga untuk tech debt. Jadi kita ada komposisinya kan, kita ada beberapa komposisi untuk yang fitur, ada yang innovation juga, kita ada komposisi juga berapa persen itu untuk tech debt juga. Jadi tech debt itu nggak melulu kita harus kejar di event-event dekat-dekat event ini kita bantai semua tech debt itu enggak sih. Kita juga bisa cicil dari per sprint gitu. Jadi kita ada alokasinya juga. Semoga cukup menjawab ya Chandra Ari Gunawan untuk pertanyaannya. Kemudian ini menarik nih dari tiket.com. Kalau yang dari tiket.com ini nggak tahu nih, nggak pakai nama asli. Oke. Apakah ada bacaan mengenai switch tadi? Saya masih belum ada gambaran jelas tentang switch.
Itu Mas Andi di chat kayaknya barusan nge-share ya tentang switch Iya, feature jadi ya. di Blibli kita lagi mulai explore juga yang kayak begini. Maksudnya kita udah ada switch tapi masih mau kita improve lagi terus kayak beberapa hari yang lalu atau minggu lalu kali ya. Pas lagi nyari-nyari, oh ternyata ada artikel ini dari websitenya Martin Fowler. Kita udah implement beberapa juga, tapi ternyata ada ide-ide baru juga di situ. Itu lumayan lengkap artikelnya. Menurut saya itu udah lebih dari cukup sih buat bisa menjelaskan kayak jenis fitur switch itu apa aja, cara bikin fitur switch itu gimana dan sebagainya. Terus lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, semoga menjawab ya untuk tiket.com. Nggak boleh. Kak, boleh tahu nggak sih berapa gaji developer di Blibli gitu, junior dev sama senior developer kisaran berapa? Nah, untuk B mungkin kalau mau tahu bisa coba apply ke Blibli ya, gitu kan. Bisa coba apply ke Blibli, coba ikutin proses rekrutmennya, nanti kan ketika kamu diterima gitu kan, dapat offer, jadi nanti kamu tahu sendiri ini kisarannya berapa. Gitu. Cuman bisa dibilang jadi software engineer di tahun-tahun sekarang dibandingin zaman saya dulu waktu 2007, 2008, jauh lebih makmur lah yang sekarang, dijamin. Itu Mas. Oke, jadi untuk nanti bisa coba apply aja ke blibli.com, nanti bukanya di careers.blibli.com gitu. Nanti bisa coba apply dari sana. Kita ada post lowongan juga di situ. Banyak, bisa tinggal pilih aja sesuai dengan background dari B. Semoga menjawab ya. Thank you. Dan ada pertanyaan selanjutnya dari Anonymous. Apa prinsipnya mendesain persistence layer yang scalable? Katakan RDS atau MySQL instance saya udah MaxDB 6 giga 16x large ini karena load tinggi gitu. Bisa ngapain lagi ya? Ini pertanyaannya MySQL ya? Kita nggak pakai MySQL sih. Ya, mungkin saya coba jawab kali ya. Ini kan persistent layer, berarti ini database, terus loadnya tinggi, ngapain lagi? Oke. Biasanya kalau database itu kalau loadnya tinggi, kita yang suspek pertama itu, ini ada query yang indeksnya salah apa enggak. Gitu. Jadi biasanya di database bisa ada lognya dinyalain, mana yang query-nya slow. Terus definisinya query slow ya bisa ditentuin sendiri antara ya mau 100 milisecond atau 200 milisecond ya tergantung keperluan masing-masing ya. Lalu pas sudah ketemu yang slow, dicek query-nya, harusnya tiap database ada fitur buat ngecek ya. Kayak untuk simulasiin indeksnya. Terus kalau indeksnya udah ada, kita cek lagi nih make sense nggak indeksnya gitu. Yang itu satu. Terus yang kedua bisa juga dari sisi datanya ya. Jadi misalkan kita ada data transaksional nih yang tiap hari berganti gitu. Mulai dari orang add to cart, check out, terus sampai dibayar. Tapi setelah dibayar datanya nggak berubah lagi gitu. Nah kalau semua itu kita simpan di satu tabel yang sama, setelah sebulan itu datanya bisa jutaan kan. Padahal sebagian besar datanya itu udah berhenti itu nggak gerak, udah dibayar. Nah jadi ada strategi lain ya, jenis datanya yang udah nggak gerak itu dipindahin ke tabel lain gitu. Jadi tabel transaksional yang datanya aktif ya ukurannya kecil gitu. Terus yang lain pun tadi yang udah nggak aktif bisa dipecah-pecah lagi, misalkan per bulan lah atau per tahun datanya gitu. Jadi akan ada banyak tabel, terus masing-masing tabel kecil-kecil juga. Jadinya load di per tabelnya nggak terlalu besar. Terus apa lagi ya? Mungkin MySQL tergantung juga sih. Jadi kalau multi-master saya nggak tahu bisa apa enggak, tapi yang jelas bisa ada banyak slave-nya. Jadi kalau mungkin contohnya di e-commerce ya, di customer experience, itu sebagian besar journey kita itu sifatnya read only sih. Kayak orang datang ke homepage itu kan read only kan, nggak ngerubah apa-apa. Orang search itu read only juga nggak ngapa-ngapain. Terus orang ke product detail page, itu read only juga nggak ngapa-ngapain. Pas add to cart, check out, nah baru nge-write. Jadi sebagian besar prosesnya tuh read only gitu. Jadi seharusnya bisa kita offload ke slave-nya. Jadi masternya satu, slave-nya banyak gitu. Ya, misalkan udah yang size tadi udah full, ya bisa dibikin banyak gitu slave-nya. Mungkin ya mudah-mudahan membantu ya yang tadi.
tentang database. Oke, ya itu sebenarnya nggak related ke 12 ya, mungkin kayak ini. Pertanyaannya secara in general, tag in general mungkin ada. Oke, untuk Anonymous semoga menjawab. Mungkin kalau kamu tertarik, kamu di bidang IT, bisa coba join ke kita buat belajar lebih banyak. Kita banyak expert untuk DB dan lain-lain. Thank you ya, Anonymous. Dan pertanyaan selanjutnya lagi dari Chandra Ari Gunawan. Penasaran, apabila ada celah fraud di BBB ketika event, bagaimana cara mencegahnya? Kalau ini kita nggak bisa disclose ya, harusnya cara celah fraud di BBB kita nggak bisa disclose sih kayak gini. Maksudnya upaya untuk fraud pasti ada gitu kan, tapi kita juga punya sistem untuk menghandle fraud tersebut sih gitu. Kayak gimana, celahnya apa, kita pasti nggak bisa sharing gitu di sini. Kita nggak bisa disclose ya untuk yang itu. Jadi oke, kita bisa lanjut next kali ya ke pertanyaan selanjutnya. Dari anak bangsa, apa hal yang paling buat struggle Blibli tim dalam pembuatan Blibli Histeria ini dalam bidang tech-nya, dan apa solusi kalian dalam hal tersebut? Hal yang paling bikin struggle di bidang tech. Oke, ini lumayan menarik. Dari siapa nih? Mungkin dari Mas Andi mau bantu jawab? Yalah, gua lagi. Sebenarnya ini inti dari semua presentasi kita dari awal tadi sih, diskusi kita ya. Intinya nggak ada satu hal yang pasti gitu. Terus tiap tim punya masalah sendiri-sendiri tergantung yang mereka handle apa. Tapi yang penting itu ya kita harus belajar dari event sebelumnya gitu. Jangan dicuekin aja kalau ada masalah. Cepetan di solve, jadi di event berikutnya nggak kejadian lagi. Terus jangan takut bereksperimen juga. Misalkan kita nyoba data storage A, terus ini susah, terus apa atau performanya nggak bagus. Terus ini ada yang B, terus kita lihat effortnya untuk ganti kecil, ya udah cobain aja gitu. Terus dites lagi. Ya sih itu sih menurut saya. Jadi kalau ada masalah jangan ignore, di solve, terus ya jangan takut bereksperimen lah. Coba-coba juga. Oke, thank you Mas Andi. Semoga menjawab ya anak bangsa. Gitu. Itu yang pertanyaan dari Chandra Ari juga bisa di close, tadi kita udah cover juga. Ini oke. Terus mungkin tadi yang calon startup apa nih? Oh, di Blibli sih pakai MS Team. Cuman kalau buat calon startup sebenarnya nggak, ya bebas sih pakai apa aja. Cari yang gratis dulu gitu malah. Kalau baru-baru kan, biar nggak banyak keluar biaya juga. Jadi nggak cepat habis modalnya. Oke, lanjut ke pertanyaan Anonymous. Ini apakah ada pengalaman tentang traffic yang meningkat karena ada serangan dari luar, misal DDoS? Jika iya, apa yang sudah dipersiapkan? Ini siapa yang mau bantu jawab? Jadi ini gua aja nih sekalian tanggung. Ini kemarin ada dari, ya adalah pokoknya, nggak sebut dari mana ya. Nah di kita pakai beberapa tools, ada yang internal, ada fraud detection juga, tapi ada juga tools yang sifatnya cloud based lah, service yang kita pakai gitu, nggak bikin sendiri, nggak setup sendiri, tinggal pakai aja untuk yang DDoS gini. Mungkin ada banyak contohnya sih di luar sana, bisa di googling aja. Ya, terus yang intinya dari beli ya untuk DDoS ini kan bisa gede banget ya trafficnya DDoS ini. Ini nggak mau, kalau saran saya sih jangan bikin sistem sendiri untuk handle DDoS itu. Udah ada provider lain yang istilahnya mereka emang spesialisasi di hal ini gitu. Dan harusnya kalau udah sampai kena DDoS ya berarti sistemnya udah gede, terus scale bisnisnya juga harusnya udah gede juga. Gitu sih. Oke, semoga menjawab ya untuk yang terkait tadi DDoS. Yang ini juga kita udah bahas tadi. Boleh tolong di close ya Anissa. Yes. Oke, ini balik lagi pertanyaan tentang fraud ya gitu. Kayaknya ini fraud itu menarik ya. Maka celah fraud dari internal udah ditemukan. Bagaimana menghindari fraud tersebut? Jadi mungkin udah sekilas dimention ya, kita juga punya sistem untuk mendeteksi fraud gitu. Kita ada sistemnya sendiri, kita punya tim sendiri untuk menghandle itu. Kalau gimana-gimananya kita balik lagi, kita nggak bisa disclose untuk yang ini.
Thank you untuk pertanyaannya. Boleh di close juga Mbak Anissa. Thank you. Lanjut ya, pertanyaan selanjutnya. Gimana cara menghindari produk terjual lebih banyak daripada stok fisik? Sepertinya banyak edge case seperti kena case, race condition, add to cart versus checkout. Nah, mungkin ini Monik bisa bantu jelasin, Mon? Ya, kalau koneksi internet saya agak stabil. Oke, untuk ini so far untuk di kita sih nggak ada ini ya, nggak ada pernah mengalami oversold gitu sih. Jadi kita sebenarnya itu kan kita udah ada database untuk melakukan pengecekan yang bagian sana sih. Jadi layer untuk mengecekinnya itu di bagian database-nya. Jadi kita rely sama database gitu ya, Mon ya, untuk hindarin race condition ini. Ya, Oke. Mungkin nambahin dikit, bisa di browsing-browsing, di googling. Jadi kita rely on database itu, dan coba lakuin proses ke database itu yang sifatnya atomik. Gitu. Jadi nggak akan kena race condition di database-nya. Jadi cari cara biar bisa ngelakuin perubahan di database-nya itu dalam satu proses aja gitu, jangan proses yang berbeda. Jadi cari proses yang atomik sehingga udah pasti gitu, kayak oh ini nggak akan berhasil setengah atau akan gagal setengah, dia akan cuma satu, terus kita langsung tahu itu satu itu antar berhasil gagal, jadi nggak akan kena race condition. Oke, semoga menjawab ya untuk pertanyaannya terkait yang bawahnya, Mbak Anissa, yang yes. Yang itu, ini lanjutnya pertanyaan dari Anonymous. Gimana cara tech team memanage cost versus performance di cloud? Sangat mudah untuk scale, tinggal tambah jumlah pod di Kubernetes dan lainnya. Gimana agar tidak out of control? Ini balik ke Mas Andi lagi kali. Yep. Sebenarnya kalau di cloud biasanya ada fitur juga, mereka bisa kasih budget limit atau dikasih budget alert. Itu ya bisa itu juga. Terus secara internal kita bisa mantau juga utilisasinya. Terus mungkin kirim alert juga based on utilisasi itu gitu. Misalkan kalau oh ini seharian utilisasinya rendah terus nih, nah berarti ada yang harus diperbaiki settingnya. Gitu. Ya kira-kira gitu sih, cukup simple, jadi ya bikin alert aja, dipantau. Terus langsung itu kan dari sisi proaktifnya, terus dari sisi untuk yang belakangannya ya tadi itu di berbagai cloud harusnya biasanya mereka ada fitur untuk bikin budget alert atau malah dikasih hard limit. Jika udah lewat budget segini langsung ya berhenti gitu. Meskipun itu ya nggak disarankan sih, lebih disarankan pasang budget alert yang agak di bawah dari maksimum kita, jadi pas udah deket langsung tahu gitu. Nanti mati dong Mas Andi kalau kayak gitu. Sampai limit dong. Ya pro and cons lah, pilihannya silakan dipilih tergantung keperluan masing-masing. Oke, jadi kalau yang kita lakukan di Blibli itu kita ada monitoring ya untuk penggunaan ini cost-nya gitu. Jadi kita juga yang udah dijelasin Mas Andi, kita evaluasi penggunaan dari utilization yang dari pot-pot tersebut gitu. Jadi misalkan pot-pot yang underutilized bisa kita adjust lagi gitu. Jadi kita nggak biarin kita pasang resource kayak misalkan 10 core gitu kan, 10 core tapi ternyata actual usage-nya itu cuma 1 core gitu. Berarti kan sayang banget kan 9 core-nya itu. Jadi kita nggak kayak gitu. Jadi kita ada review berkala terkait itu. Jadi kita bisa manage dari sisi cost-nya juga dan juga dari sisi performance. Oke, semoga menjawab ya untuk pertanyaannya Anonymous. Kemudian kita ada pertanyaan selanjutnya dari NN. Kalau boleh tahu untuk apps.blibli.com baik EBE menggunakan framework teknologi apa ya? Mungkin ini dari Ardi kali bisa bantu jelasin. Oke. Kalau buat front end-nya sendiri kita pakai JavaScript dan Vue.js ya buat framework-nya. Terus buat back end-nya mostly Java dan Spring. Terus kalau database-nya ada yang SQL, ada yang NoSQL sih. Kalau yang NoSQL pakai MongoDB, kalau yang SQL pakai Postgre gitu. Terus juga ada caching pakai Redis dan buat messaging pakai Kafka gitu.
Terus ada database lain juga sih kayak Elastic gitu sih. Mungkin ya overall kayak gitu sih. Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya NN gitu. Dari teman-teman ada yang masih mau nambahin? Oh, saya cerita dikit ya. Kita tuh juga pernah pakai di aplikasi Golang. Kita ada juga pernah dulu pakai Scala juga. Jadi kita selain kita pakai Java, kadang tuh kita juga memberikan kebebasan untuk kayak POC sih. Kita proof of concept dulu. Kan kita ada lihat suatu bahasa pemrograman yang kita kira oh potensial untuk kita gunakan. Jadi kita coba dulu di satu tim atau satu aplikasi, misalkan yang bikin dari baru. Kita coba kita evaluasi juga sih untuk performance-nya seperti apa, reliable-nya seperti apa, nanti untuk maintenance-nya juga kayak gimana. Jadi kita sebenarnya agak fleksibel di sana. Jadi misalkan ada tim yang mau POC dulu untuk suatu bahasa tertentu itu boleh-boleh aja, kita welcome juga di situ. Cuman nanti kan kita harus evaluasi juga dan ada diskusi juga ya bareng tim dari kami dari tim technical architect juga. Oke, lanjut kita dari Anonymous lagi. Di setiap tanggal cantik atau promo day, kira-kira kenaikan trafficnya itu berapa persen ya dibandingkan dengan normal day? Oke, dari sini siapa yang mau jawab? Boleh di-disclose kah presentasinya? Nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Oke, ya pasti. Ya, mungkin jawabannya tergantung. Tergantung saat itu tanggal berapa tanggal cantiknya. Terus waktu itu promonya kayak gimana, terus ya gitulah. Jadi kita nggak bisa share ejectnya naik berapa. Tapi lumayan bikin pusing lah yang jelas. Makanya harus disiapin kayak sebulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya. Oke, thank you ya. Semoga cukup menjawab. Kemudian untuk pertanyaan dari Chandra Ari Gunawan, apakah ada tips untuk software engineer untuk menjadi seorang engineer yang proper dan baik di industri e-commerce? Ini mungkin siapa yang mau jawab? Ardi mungkin coba bantu jawab lagi atau gimana? Boleh sih. Mungkin ini dari personal saya aja mungkin ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tips-tips lain. Kalau saya tipsnya harus banyak-banyak membaca gitu sih. Baca-baca buku tentang software engineering-nya. Terus invest waktu juga kayak Mas Andi tadi bilang gitu. Jangan takut-takut buat cobain gitu. Mungkin kita bisa pakai time manajemennya gitu biar punya waktu khusus untuk belajar gitu. Jadi bisa selalu improve knowledge-nya juga. Dan tips-tipsnya pasti banyak di bukunya juga sih, di buku-buku software atau di course software engineering gitu. Mungkin itu. Thank you Ardi. Ini mau nambahin dikit kali ya, sharing juga. Jadi untuk jadi software engineer yang baik itu kita harus siap berubah gitu kan, siap mau belajar teknologi baru gitu. Kita harus continuous improvement gitu. Jadi jangan melimitasi diri kita juga sih gitu. Kayak udah ini ya ini aja, cuman kita harus bisa tetap welcome dan open terhadap teknologi baru gitu, atau mungkin dari buku atau mungkin ketika diskusi gitu kita harus tetap keep open minded sih, dan yang pasti selalu continuous improvement itu yang harus kita lakukan gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari pengejar promo ya, pengejar promo dulu ya, yang Jaya tadi baru ke switch. Kenapa event jam 10 misalnya ketika voucher sudah di-apply berhasil, sudah masuk halaman pembayaran, tiba-tiba transaksinya tidak ada potongan vouchernya lagi. Wah ini menarik, ini kayaknya konsumen setiap Blibli ya gitu. Sampai tahu nih jam-jam restock promonya. Oke, ini dari Monik ada nggak ya? Halo Monik atau DC ya? Oh, kayaknya disconnect. Oh baru online lagi nih Monik. Kita tunggu ya. Sebentar ya untuk pengejar promo. Sorry, tadi pertanyaannya apa ya? Halo Monik, ini ada pertanyaan dari pengejar promo nih Mon. Jadi kenapa event jam 10 pagi ketika voucher sudah di-apply berhasil, sudah masuk halaman pembayaran, tiba-tiba transaksi saya tidak ada potongan vouchernya lagi. Kenapa? Ini dari customer Blibli nih Mon. Ya, bisa bantu jelasin mungkin Mon?
Disconnect lagi. Mungkin coba gue bantu jawab dulu kali ya. Boleh. Ya mungkin ntar kalau kejadian lagi harap hubungi customer service kita dulu. Jadi bisa kita cek lagi ya datanya. Kayak ordernya apa, usernya apa. Jadi kalau jam 10 biasanya emang ramai banget rebutan. Jadi ya ada kemungkinan seperti itulah. Mungkin ya bisa dicoba belanjanya nggak pas jam 10. Belanja nggak pakai voucher juga boleh loh. Oke. Jadi kalau kejadian lagi ya tolong ya hubungi customer service kita, terus mungkin tadi cek datanya ya. Jadi bisa kita cari penyebabnya juga. Kalau sekarang kita nggak tahu nih soal datanya kurang. Biasanya ntar dicek kayak emailnya apa, terus akunnya yang mana, atau misalkan kalau ada order ID-nya berapa gitu. Nanti bisa dicek. Oke, thank you Mas Andi udah bantu jawab. Jadi kalau ada kejadian kayak gini, tolong dilaporkan ke tim CS kami, karena CS kami selalu siap sedia 24 jam ya, per 7 tiap hari gitu, untuk melayani teman-teman kalau ada keluhan atau komplain. Dan tenang aja, keluhan atau komplain yang teman-teman sampaikan melalui CS masuk kok ke kami gitu. Kami pasti akan cek gitu. Jadi nggak usah takut kalau lapor CS nanti laporan diamin, itu nggak kami bacain satu-satu. Thank you ya untuk pengejar promo. Mungkin besok-besok bisa belanja nggak pakai promo juga gitu. Jadi nggak nunggu-nunggu kejar promo terus. Kita kalau nggak dapat ya udah belanja nggak pakai promo gitu. Oke. Lanjut ya ke Jaya. Pertanyaan dari Jaya. Menurut para developer tim Blibli untuk messaging, prefer Kafka atau MQ? Dan mengapa jika pilih Kafka atau MQ? Ini kayaknya topiknya udah mulai meluas ya. Jadi kita nggak mencakup 12 lagi, tapi kayak pertanyaan terkait teknologi stack gitu, apa kayak tech life in Blibli lah gitu. Jadi kayak ngulik tim tech-nya Blibli juga ini ya pertanyaannya. Ini siapa yang mau jawabnya? Mas Andi lagi. Mungkin jawabnya singkat aja. Kayak pertanyaannya masih banyak. Ini sekarang saat ini kita milih Kafka karena kita udah lebih tahu gimana scale out Kafka dibandingin harus nge-scale out MQ. Itu sih. Jadi kalau milih tech stack ya disesuaikan juga dengan kondisi timnya ya. Misalkan timnya udah paham apa gitu. Terus kalau harus belajar baru, worth it apa enggak. Gitu. Oke, silakan lanjut. Oke, semoga menjawab ya Jaya pertanyaannya. Lanjut dari Anonymous. Saat event dan traffic yang sangat tinggi, apakah tim Blibli hanya mengandalkan auto scale? Karena kan proses auto scale itu tidak instan ya dan membutuhkan waktu. Ini mungkin balik lagi ya tadi. Ini saya bantu jawab juga. Untuk ini memang betul, yes, auto scale itu nggak instan dan butuh waktu. Jadi kita itu salah satu cara kita udah bisa pre-scale. Jadi sebelum eventnya mulai, kita udah bisa pre-scale dulu nih beberapa. Ya, misalkan kita punya 10 server, sebelum eventnya mulai gitu, itu kita bisa naikin dulu jadi 30 atau jadi 40. Jadi udah kita warm up dulu. Jadi nanti ketika di jam promo tersebut load-nya masuk tinggi, itu sistemnya nggak kaget dan udah langsung bisa mengatasi itu. Gitu. Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya. Kita lanjut. Next, dari Anonymous. How manage office politics? Ini interesting ya. Cuman gimana ya? Menurut saya pribadi, office politics kayaknya nggak bisa dihindari ya gitu. Maksudnya kalian bekerja di company manapun pasti ada. Nggak mungkin ada company yang bisa bebas dari office politics gitu. Itu balik lagi dari diri kita sendiri sih. Gitu. Handle-nya gimana? Karena kan kejadiannya pasti beda-beda, jadi nggak bisa disamaratakan. Cuman itu kan bagian dari kita juga untuk grow kan, bagaimana bagian dari kita untuk bisa menjawab lah ya atau mengatasi tantangan-tantangan yang ada gitu, termasuk ini office politik. Jadi ini harusnya nggak kejadian di Blibli aja, tapi di tempat lain juga. Saya yakin lah nggak mungkin ada company yang bisa bebas gitu 100% free office politik, itu nggak mungkin. Oke, semoga menjawab ya. Saya mau nambahin aja. Jadi sebenarnya hal-hal kayak begitu yang bukan non technical itu bisa dipelajari juga gitu. Ada bukunya juga, ada artikel-artikelnya gitu. Mungkin kalau yang technical kita sering nyari di Stack Overflow misalkan. Tapi kalau yang masalah seperti itu bisa cari di website seperti yang Harvard Business Review atau MIT Sloan. Jadi sebagai engineer kita harus bacanya nggak cuma technical aja, tapi baca-baca yang non technical juga gitu.
Terus mungkin saya share di chat nanti ya contoh artikelnya. Jadi bisa apa? Itu hal kayak gitu ada buku-bukunya juga lah, bisa dibaca-baca juga, sama seperti belajar coding. Oke, thank you Mas Andi untuk tambahannya. Lanjut dari pertanyaan anonimus, Blibli servernya apa ya? Apakah server fisik atau cloud yang bisa scalable? Ini kita ada dua sih ya. Jadi kita masih ada yang di DC, masih ada server fisiknya juga, tapi udah ada yang di cloud juga gitu. Jadi kita ada yang udah auto scale di cloud. Kita pakainya, boleh sebut nggak ya? Pakai apa, Mas Andi? Cloud-nya apa? Oh, cloud-nya apa? Boleh. Boleh. Kita pakai GCP, Google Cloud Platform. Ya, jadi pakai itu, sama server fisiknya juga masih ada kita di data center. Oke, semoga menjawab ya untuk pertanyaannya. Lanjut dari Brody. Bagaimana proses gathering spek untuk dikagetin Histeria 1212? Mungkin ini lebih kayak dari Ardi sama Audi kali ya. Proses gathering spek nih gitu. Gimana cara prepare nih untuk 1212 kemarin? Oke, ini kayak yang tadi sempat di awal juga kita cerita ya. Jadi biasanya dari bisnis, kita biasanya mau tahu dulu sih dari bisnis itu bakal ada apa ya, promonya tuh kayak apa sih gitu. Promonya kayak apa, terus kira-kira ada ekspektasi trafficnya kayak apa. Nah dari situ juga kita bakal prepare sih apakah kita perlu bikin fitur baru atau bisa pakai fitur existing gitu, jadi kita bisa prepare sistemnya aja kayak gitu. Terus juga kita udah ada prepare dari segi performance juga karena punya tim performance kan, nanti juga kita kerja bareng sama tim performance buat ngecekin gitu sistemnya udah siap gitu belum buat ngehandle traffic yang diekspektasi sama dari tim bisnis kayak gitu. Kalau dari Ardi mau nambahin? Mungkin sama kayak kita gather problem-problem yang ada dari event-event yang lama juga. Jadi kita bikin checklist tapi dari event-event yang lama juga. Jadi dari situ kita bisa dapetin spek apa aja yang kita butuhkan gitu untuk mencapai target eventnya. Oke, thank you Ardi. Semoga menjawab ya Brody untuk pertanyaannya. Kita lanjut dari Anonymous. Sekarang beberapa web pakai bahasa Python. Benarkah Kak Python lebih powerful menangani ribuan concurrent? Iya, oke. Dari Mas Andi? Ya nggak tahu sih. Kalau yang saya dengar malah kebalikannya, tapi ya saya nggak tahu ya, cuma dengar-dengar aja. Oke. Jadi kita nggak tahu ya untuk ini apakah bisa powerful menangani ribuan concurrent, tapi kita pakainya Java sekarang, kita pakai Spring Boot dan kita bisa handle itu dengan Spring Boot sih, gitu. Ya. Jadi biasanya Python di kita dipakai buat sama tim data science aja sih, karena ada modul NumPy-nya itu yang matematika. Nah itu di bahasa lain nggak selengkap itu, jadi makanya tim data science kebanyakan pakai Python karena udah lebih banyak tersedia modul-modul yang terkait matematikanya. Oke, thank you Mas Andi. Semoga menjawabnya untuk pertanyaannya. Yang ini good job Blibli kontrol minyak goreng price. Oke, thank you untuk ini. Kita lanjut ya. Dari korban flash sale. Ketika flash sale, ada selected produk yang diskon gede tapi susah di check out. Itu problemnya biasanya kenapa ya? Ketika Monika belum join ya, saya bantuin deh. Ya sama kayak tadi, ini agak susah jawabnya ya, soalnya kita harus cek dulu spesifiknya apa. Cuman beberapa contohnya ya stoknya dikit gitu, terus semuanya bareng-bareng kan. Nah kita kan udah jagain biar kalau stoknya 10 ya yang kejual 10 gitu, nggak 100. Jadi pasti ada 10 pertama aja yang berhasil, yang ratusan orang lainnya gagal gitu. Bisa juga karena scale out-nya telat gitu. Terus kayak kita lupa jadwalin karena ini ada kayak tadinya kita kira biasa aja tapi ternyata ramai banget gitu. Bisa macam-macam sih alasannya. Jadi ya mudah-mudahan menjawab ya.
Nih, oke. Semoga menjawab ya untuk korban flash sale. Cuman nambahin dikit. Biasanya kan kalau flash sale itu namanya flash sale kan. Mungkin kita kasih stoknya banyak gitu, 1.000, ya enggak? Atau 10.000 gitu nggak mungkin kan, namanya flash sale gitu. Biasa harganya udah miring gitu, pasti kuantitinya juga terbatas ya. Kayaknya nggak ada sih di e-commerce dimanapun yang misalkan dia lagi flash sale gitu, terus stoknya banyak banget gitu. Kayaknya saya nggak ketemu sih kayaknya. Ya e-commerce yang kayak gitu. Jadi kalau kamu ketemu, mungkin boleh share di komen ya, di chat gitu, tolong gitu. Nanti kita juga bisa jadi promo hunter bareng gitu, flash sale di tempat lain lah mungkin. Thank you ya. Oke, terus dari Anonymous, bagaimana Intram menanggapi isu musim transfer? Ini musim transfer apa, bola ya? Bola belum kan ya? Kita belum summer break itu di Juni Juli, bursa transfernya belum buka. Kalau musim dingin itu udah close di akhir Januari gitu. Ya kan? Jadi musim transfer bola masih belum. Mungkin udah ada beberapa gosip kayak Ronaldo nggak betah di MU gitu kan ya, mau pindah, Messi, Neymar atau Mbappe mau pindah gitu, kayaknya belum ya. Kita no comment sih terhadapnya kayak gitu. Lanjut ya, pertanyaan selanjutnya dari Anonymous lagi. Karyawan BIMI didominasi lulusan alumni BINUS ya? Mana nih yang alumni BINUS, angkat tangan. Ardi, Audio, tiga-tiganya. Monik juga ya? Saya lupa. Monik bukan. Ya emang banyak sih orang alumni BINUS di Blibli. Kalau didominasi apa enggak, saya nggak hafal ya, belum pernah ngitung sih. Cuman dulu emang banyak sih. Mungkin dulu salah satu penyebabnya karena faktor lokasi juga ya. Kampusnya deket banget juga sama kantor Blibli dulu. Oke, jadi nambahin dikit ya, didominasi kayaknya enggak, kita juga buka kok buat kampus-kampus lain, cuman mungkin kenapa ada yang bisa komentar gini, mungkin karena sebenarnya BINUS itu punya program nih, ini cerita dikit ya, program 3+1, ya kan, Ardi ya, ini kita program 3+1 pertama dari BINUS gitu, back in ya, beberapa tahun yang lalu lah gitu. Jadi BINUS itu kerjasama sama Blibli untuk program 3+1 ya, jadi dari beberapa tahun yang lalu itu BINUS udah bikin program seperti Kampus Merdeka. Kalau mungkin teman-teman tahu Kampus Merdeka sekarang, jadi kan ada konsep kuliah dulu, terus di semester 6-7-nya itu tapi punya experience kerja langsung yang diinisiasi sama Pak Menteri ya, kalau nggak salah. Nah, BINUS itu udah duluan melakukan program itu sebelum adanya Kampus Merdeka. Jadi kenapa mungkin didominasi lulusan BINUS ya, karena ini programnya udah jalan dari 2014. Jangan ketahuan dong tahunnya. Jadi ketahuan kan kita dari udah umurnya berapa gitu. Jadi ya itu penyebabnya. Jadi BINUS setiap tahun dari 2014 sampai saat ini kita masih kerjasama dengan BINUS untuk 3+1. Tapi kita juga kerjasama dengan kampus-kampus lain untuk program Kampus Merdeka. Jadi kita nggak cuma BINUS aja gitu. Kita welcome untuk semua lulusan. Thank you ya. Semoga menjawab. Oke, lanjut ya ke pertanyaan dari M. Faisal K. Bagaimana struggle Blibli Team khususnya marketing sosmed? Apakah bahkan kolaborasi dengan website sampai produk? Terima kasih. Ini saya agak bingung sih maksudnya. Struggle Blibli Team khususnya marketing sosmed, tim marketing ya. Apakah bahkan kolaborasi dengan website? Maksudnya kolaborasi dengan website sampai produk gimana ya? Ini saya kurang ngerti sih terus pertanyaan. Teman-teman ada yang mengerti nggak pertanyaannya? Maksudnya dari Vice atau ya mungkin struggle tim sosmed secara umum kali ya. Ya mungkin harus kompetisi dengan berbagai trending topik lain di sosmed. Atau kadang-kadang kalau ada masalah terus wah dihujat di sosmed itu. Mungkin itu struggle-nya kali ya. Bisa lanjut ke berikutnya aja. Oke, mungkin itu lebih tepat ke tim marketing ya, Faisal, pertanyaannya bukan ke tim tech. Kita di sini dari tim perwakilan dari tim tech. Dari Anonymous lagi. Gimana caranya mengestimasi traffic? Apakah aspek-aspek yang perlu dihitung? Dari Audi atau Ardi mungkin mau bantu jawab estimasi traffic. Tadi yang kayak diceritain ya, pokoknya salah satunya kita kan juga pasti discuss sama bisnisnya, apakah ada kira-kira nih spesifik promonya segede apa gitu, dan juga kita biasanya lihat ininya apa, misalkan apakah ada partner-partner tertentu yang bisa bring traffic tinggi gitu, kayak misalkan
Mungkin kayak kalau yang baru-baru ini kayak ada promo BCA nih. Ini kan agak keluar dari 12-12 ya. Tapi cerita yang baru ini kayak dari BCA kemarin itu kan juga ini kalau BCA itu kan lumayan penggunanya banyak gitu ya. Nah, itu kita juga di situ juga kita ada sedikit ekspektasi gitu kalau bahwa trafficnya lumayan tinggi gitu. Jadi kita juga perhatiin sebenarnya promo yang dipromoin tuh kayak apa sih, bakal apakah segede itu atau cuman dikit kecil. Nah, kita lihat dari situnya juga sih. Oke, dari Ardi mau nambahin? Mungkin ada kalkulasi khusus di PDP yang dipakai? Biasanya kalau kita estimasi traffic, kita juga tanya sama tim bisnisnya sih, kayak promo itu seperti apa gitu. Mungkin ada beberapa promo itu yang kayak produknya cuma satu gitu, misalnya kayak PS5 gitu kan. Waktu itu pernah ada lagi booming PS5, produknya kan cuma PS5 aja gitu kan. Nah itu biasanya kita cara handle-nya agak beda gitu. Dengan kalau misalkan traffic itu bisa nge-diskonin semua produk gitu. Nah, itu biasanya juga kita cari tahu gitu, promonya kayak apa sih gitu, flow-nya kita. Oke. Thank you ya Ardi sama Audi untuk bantu jawab, semoga menjawab ya. Dan untuk karena keterbatasan waktu juga nih teman-teman ya, karena pertanyaan masih ada banyak banget. Jadi kita akan pilih-pilih pertanyaannya ya, yang lebih related gitu dengan topik kita hari ini. Mungkin ini how to minimize cost infrastructure, apalagi pada flash sale. Tadi mungkin udah sempat disinggung ya, ini saya rekap cepat aja. Jadi cost infrastructure biasa kalau ada flash sale itu kita udah prepare dulu beberapanya, terus kita juga melakukan review terhadap utilization dari pot tersebut gitu. Jadi kita akan review berkala. Jadi walaupun flash sale kita jamin nyamanan customer nggak terganggu. Oke, lanjut nextnya. Mungkin next dari pertanyaan Okta ya, setiap bulan kan sebenarnya ada event double date, apa yang membedakan hype-nya dengan 12-12. Ada kejadian yang nggak expected kah? Jika ada, gimana tim, boleh scroll ke bawah dikit, yes. Jika ada, gimana tim bisa cepat-cepat resolve? Bedanya hype-nya double date dengan 12-12. Ya beda lah ya. Double date kan tiap bulan, ke 12-12 tahun sekali kan. Jadi emang dari sisi budgetnya juga beda. Oke. Semoga menjawab ya. Kemudian ini bisa scroll ke bawah dikit. Lanjut. Ini persiapan capacity udah tadi dijawab nih, topik kita dari awal tadi. Iya. Terus Blibli, naik ke atas dikit. Di Blibli berencana membuat tanggal promo sendiri. Jadi biasanya mungkin kalau tahun lalu contohnya itu ada Blibli Anniversary ya. Itu emang ada tanggal sendiri yang khusus Blibli aja. Oke, lanjut. Terus tadi free sudah dibahas juga. Legacy system ya itu tetap diupdate sih. Nggak ditinggalin begitu aja. Terus menghandle concurrent transaction tadi udah dibahas juga. Bot ini part of the FDS juga udah ada sistemnya yang handle, tapi kita nggak bisa jelasin detailnya. Kalau nggak ntar semua bisa ngakalin sistemnya. Terus overtime kalau ada event, iya. Terus jadi nanti bisa di adjust sih jam kerjanya. Kan tadi bagi-bagi itu. Jadi seorang tetap sama aja jam kerjanya, nggak terus standby 24 jam. Cuman ada kalanya harus lembur ya, iya ada kadang-kadang. Oke, ini yang error stock mungkin nanti ya nggak bisa jawab sini sih, ini tergantung detailnya ya, mas, alasannya macam-macam. Traffic ini kayak udah juga tadi di share. Apakah beli barangnya yang pernah pakai e-commerce lain? Oh, maksudnya pernah beli barang di e-commerce lain nggak? Ya, pasti pernah lah. Yang e-commerce lain juga pasti pernah dibeli-beli. Jadi kadang-kadang kita emang pakai tempat yang punya orang lain biar lihat juga, mantau juga gitu.
Kan kita harus tahu kayak kompetisi kita ngapain sih gitu. Jangan sampai jadi kayak katak dalam tempurung yang nggak tahu di luar ada apa. Developer pemula. Ini ya belajar ya, belajar aja basic computer science-nya, terus belajar kenapa itu kayak gitu, nggak sekedar ngikutin aja. CS-nya jomblo apa enggak? Udah. Mungkin ada yang jomblo sih. Jadi bisa ditanyain aja. Beberapa emang jomblo sih saya tahu. Jadi bisa cuman hati-hati ya, kadang-kadang ada yang namanya cewek padahal cowok gitu yang ngechat. Soalnya itu chat kan, bukan telepon. Jadi kalau mau lebih pasti, mending ditelepon aja gitu, jadi kedengeran suaranya. Kalau yang di chat itu hati-hati, kadang-kadang kayak namanya cewek padahal cowok, atau namanya cowok ataunya cewek yang ngechat. Oke, lanjut berikutnya. Spring Boot nggak pakai PHP? Iya, kita nggak pakai PHP, kita pakai Java banyaknya. Trik dapat flash sale. Oh, ini harus sering-sering belanja tanpa voucher, nanti pasti sering dapat flash sale. Apalagi udah semua belum ya? Ini skip aja nih yang BUMD, ini udah skip. Oh ini nanggung ya, ini basically ini bedanya sih antara karyawan versus investor gitu. Kalau misalkan valuasi perusahaan naik 2 kali lipat, investor jadi 2 kali lipat lebih kaya juga. Cuman kalau karyawan ya belum tentu gajinya naik 2 kali lipat ya. Tapi di saat ada rugi, ya karyawan nggak harus hilang duitnya ke investor, hilang juga gitu. Jadi sebanding lah kayak liability-nya apa, terus benefit-nya apa gitu. Ini udah, karir udah, terus yang legacy system udah juga, udah semua kayaknya ya. Legacy udah, yang karir udah. Harapan untuk Blibli dan Tiket.com ya, semoga semakin baik sinerginya. Mungkin kalau ada yang merhatiin, sekarang sistem loyalty atau reward point antara Blibli dan Tiket.com itu bisa disambungin gitu. Misalkan di Blibli udah level tinggi kalau nggak salah, terus bikin akun yang sama di Tiket.com, di link itu Tiket.com langsung dapat level reward atau loyalty yang udah tinggi juga. Traffic flash sale udah, Tiket.com udah, trik dapat flash sale tadi udah juga. Terus yang aplikasi desktop ya, kita ada sistem fraud detection-nya. Itu udah sih berarti udah semua ya. Oke, udah semua ya untuk pertanyaan ini. Saya kembalikan ke Danisya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Rolando dan juga speaker-speaker kita. Ya ampun, nggak terasa ya sudah sampai di penghujung acara nih ya teman-teman semuanya. Oke deh, kalau kayak gitu sebelum kita mengakhiri Bli Talk pada hari ini, aku pengen ngingetin untuk teman-teman Bli Talker semuanya, boleh banget kepoin kita di Instagram @live@blibli dan juga di LinkedIn kita blibli.com. Nah, dan juga untuk teman-teman semuanya yang masih bergabung, boleh banget nih ngisi link berikut ini atau scan QR code berikut ini untuk feedback-nya terkait dengan acara Bli Talk kita pada hari ini. Oke, mungkin bisa dibantu dari tim share screen-nya. Ya, ini dia teman-teman, boleh langsung banget ambil smartphone-nya dan juga scan QR code berikut ini atau langsung aja ketik bit.ly/blitalk1212 untuk sharing your honest review atau feedback terkait dengan Bli Talk kita pada hari ini. Aku ingin mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya, juga apresiasi yang sebesar-besarnya untuk 4 speakers kita pada hari ini. Ada Pak Andi, ada Mas Audi, lalu juga ada Mas Ardi, ada Kamunika juga, dan juga untuk moderator kita hari ini yang super duper seru banget nih ngebawainnya, suasananya excited banget, bahkan tadi juga sesi Q&A, antusiasme dari teman-teman Bli Talker semua juga tinggi banget sampai pertanyaannya membludak gitu ya. Semoga semua insight dan jawaban-jawaban yang diberikan dapat membantu teman-teman Bli Talker semua.
Oke, kalau begitu kita sudah selesai dan sampai di penghujung acara. Saya selaku MC ingin mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan sampai bertemu di Bli Talk berikutnya. Thank you teman-teman semuanya.